Assalamualaikum bosku, this is Dias dan kembali lagi dalam cerita Dias. So, gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya bosku. Jadi gimana lebaran para bosku kali ini? Seru? Atau mulai bosen karena udah beberapa bulan ini kita cuman di rumah aja? Pastinya ada yang merasa kehilangan ya dengan nuansa lebaran yang biasanya di mana kita bisa maaf-maafan, kumpul bersama keluarga dan saudara. Tapi ternyata sekarang harus di rumah aja. Tapi semoga setelah ini ketika pandemi usai, kita bisa merayakan lebaran tahun depan dengan nuansa yang lebih ceria daripada biasanya. Kalau kamu lebarannya kayak gimana? Ceritain di komen ya. BTW ada nih temenku yang dia posting katanya dia tuh bersyukur ketika lebaran di rumah aja karena dia bisa terlepas dari pertanyaan kapan nikah dan semacamnya. Kamu ngerasakan gitu juga nggak? Tapi ada juga yang merasa pertanyaan kapan nikah ini lebih mudah ketimbang dia nggak harus kumpul sama keluarganya. Nah loh, jadi ada dua macam orang ya. Kalau kamu versi yang mana? Versi yang mendingan nggak ngumpul daripada direcokin kapan nikah, atau nggak apa-apa deh ditanyain kapan nikah, yang penting pandeminya selesai dan bisa kumpul lagi sama keluarga. Jawab di komen ya, aku tunggu. Bicara masalah nikah nih, aku ada tema pembahasan yang ini sebenarnya udah lama pengen aku bahas, cuma baru keturutan sekarang. Jadi, aku mau membahas tentang istilah pernikahan dalam bahasa Inggris. Enggak sih, aku bukan orang yang pinter bahasa Inggris atau expert, enggak, masih belajar juga. Cuman aku merasakan sedikit mengganjal ya ketika melihat misalkan cari-cari cerita di Wattpad maupun di media-media lainnya, platform online yang menyediakan baca buku gratis itu mereka menyajikan banyak sekali cerita terutama tentang pernikahan dengan judul yang I don't know ya, kayak aku ngerasa tergelitik aja. Mungkin teman-teman yang pinter bahasa Inggris bisa mengkoreksi aku. Jadi, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada film yang berjudul Wedding Agreement. Enggak ada yang salah dengan filmnya, enggak ada yang salah dengan ceritanya. Ceritanya bagus, aku suka. Cuman yang mengganggu aku kali ini adalah judulnya. Kenapa memakai Wedding Agreement? Selain judul Wedding Agreement tadi, sebenarnya banyak juga sih judul-judul novel baik di Wattpad, Storyal, Novelme, Dreamy, etc. Itu semuanya judulnya menggunakan kata wedding. Contohnya nih ya, kalau misalkan aku buka Wattpad ngetik tulisan wedding. Ada the wedding, fake wedding to our wedding, my wedding story, after wedding, wedding flowers, wedding to love, emergency wedding, imperfect wedding, not a perfect wedding, kemudian Aras wedding story, wedding cake, unexpected wedding, mistake wedding, dan sebagainya. Masih banyak tentu judul-judul yang bertemakan wedding ini ya. Yang jadi masalah adalah penggunaan wedding untuk judul cerita atau judul novel yang ini menurutku kurang tepat. Kalau misalkan kita ketik wedding dan marriage, memang artinya sama-sama pernikahan. Tetapi bosku, dua kata ini digunakan dalam konteks kalimat yang berbeda. Makanya aku sering merasa tergelitik kalau melihat ada judul wedding seperti yang tadi aku bacain dari Wattpad. Itu
tema ceritanya adalah rata-rata tentang perjodohan. Tidak ada yang salah dengan tema cerita perjodohan, nggak ada yang salah. Tetapi mengapa harus menggunakan judul wedding? Karena yang dibahas bukan hanya sekedar pernikahan atau upacara pernikahannya aja, mulai dari akad sampai resepsi, tidak, tapi membahas tentang kehidupan berumah tangga. Nah, sependek pengetahuanku, wedding digunakan untuk menjelaskan konteks seorang perempuan dan seorang laki-laki. Ya, aku nggak membicarakan masalah gay dan lesbi ya. Intinya pasangan yang saling mengikat janji dalam sebuah upacara. Entah apapun itu agamanya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Mereka melakukan janji suci di hadapan Tuhan, bersumpah sebagai suami dan istri. Itu yang kita namakan dengan wedding. Kalau di kita itu kayak akad sama resepsi itu. Nah, setelah akad, setelah resepsinya, kehidupan berumah tangganya sebagai sepasang suami istri kita katakan sebagai marriage. Karena itu, orang lamar itu adalah will you marry me, bukan will you wed me. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Atau kita kenal istilah dengan wedding organizer, wedding planner, orang yang ditugaskan untuk mengurus upacara pernikahannya. Tapi kan tidak mengurus bagaimana dia menjadi seorang suami, seorang istri. Wedding organizer dan wedding planner kan tidak berbicara itu, tapi berbicara bagaimana nih akadnya diselenggarakan di mana, resepsinya mengundang berapa orang, bla bla bla. That's why menyebutnya wedding organizer bukan marriage organizer. Nah, itulah bedanya teman-teman. Makanya kalau ada judul yang bertema wedding ini, tetapi kok pembahasannya tentang kehidupan berumah tangga, orang yang dijodohkan, bagaimana mereka membangun cinta, romantisme, bla bla bla, menurutku itu kurang tepat. Kecuali judulnya adalah after wedding, itu tepat karena setelah menikah, setelah melakukan upacara pernikahan, apalagi berikutnya itu sesuai. Tetapi kalau kita berbicara mistake wedding, nah yang dimaksud mistake wedding ini apa? Apakah dia salah mengucapkan janji suci di depan penghulu atau di depan pendeta? Dia salah? Atau kehidupan berumah tangganya yang salah? Atau bagaimana? Nah, ini yang mungkin kita harus dalami lagi, kita telah lagi. Bagi para bosku yang juga menulis, kalau misalkan mau menggunakan judul bahasa Inggris, kita juga harus cermati konteks penggunaan kata. Kalau misalkan salah, nah akhirnya jadi rancu. Ya, mungkin kita nggak harus ahli bahasa Inggris dulu sih untuk menggunakan judul yang tepat bagi cerita yang akan kita tulis, tetapi setidaknya kita akan belajar menempatkan sebuah kata dalam konteks yang tepat, sehingga cerita kita akan makin dinikmati dan semakin banyak menjaring pembaca. Aku nggak mengatakan bahwa orang-orang yang salah menggunakan judul wedding ini adalah orang-orang yang I don't know, stupid, no, tapi mungkin mereka nggak tahu aja bahwa wedding dan marriage itu punya konteksnya sendiri-sendiri dalam penggunaan kalimat dalam berbahasa Inggris. Setidaknya, meskipun kita nggak ahli-ahli banget, tetapi kalau kita menulis judul cerita kita dengan tepat, tentunya hal ini akan jauh lebih melegakan. Setidaknya bagiku sebagai pembaca, sebagai orang awam, orang yang nggak ahli bahasa Inggris, cuma merasa tergelitik aja kalau misalkan ada judul yang tulisannya wedding tapi bercerita tentang kehidupan rumah tangga. Kecuali memang kalau tema ceritanya adalah bagaimana persiapan dia sebelum hari H pernikahan, misalkan pre-wedding, itu bagus banget. Atau mungkin after wedding seperti yang saya contohkan tadi, itu juga pas. Tapi kalau bahas wedding tapi yang dibahas adalah kehidupan rumah tangga, akan jauh lebih baik menggunakan kata marriage.
Makanya apalagi aku merasa aneh aja gitu menggunakan kata wedding tapi membahas tentang kehidupan rumah tangga, apalagi ini sampai dibukukan dan difilmkan. Nggak ngerti apakah mungkin karena judulnya sudah melekat wedding agreement jadi ya nggak mau diganti. Tetapi ya akan lebih baik kalau misalkan menggunakan tata kata yang lebih tepat untuk judul yang kita pakai. Itu saja sih dari aku. Kalau menurut kalian gimana? Benar apa enggak? Mungkin yang pintar bahasa Inggris bisa mengkoreksi atau kita bisa berdiskusi di sini. I'll be wait for that. So itu tadi cerita Dias yang nggak ngerti, ngalor ngidul aja membahas wedding dan marriage. Kalau misalkan ada kata yang salah, mohon dimaafin ya, masih lebaran. Dan kalau kamu punya tema-tema lain yang bisa kita diskusikan di sini, boleh banget kamu tulis aja di komen atau kamu bisa DM aja ke sosial media aku, baik di Instagram @diniarizona atau di Wattpad @diniarizona atau di storyal.co @diniarizona maupun Twitter @diniarizona. Kalian bisa sharing-sharing ide, gagasan kalian mengenai tema apa yang akan kita bahas di cerita Dias selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini atau mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum bosku.